Bab 108. Kamu paling hebat. Dataran datar ini tidak tahu seluas apa, warrior yang menunggangi Raja Serigala Hantu selama 2 jam masih tidak keluar dari dataran ini. Monster hitam yang mengejar di belakang semakin lama semakin banyak. Ini membuat warrior yang semakin serius. Tidak hanya di belakangnya, di langit juga muncul banyak titik hitam. Tidak perlu ditebak, titik hitam ini pasti adalah monster hitam level spirit memerintah datang mengintai mereka. Meskipun macan tutul ungu bisa menyelesaikan monster hitam yang di langit, tapi tidak ada gunanya. Bunuh berapa banyak, mereka akan mengutus datang lagi, tidak ada habisnya. Adik, sepertinya kondisi lebih buruk. Di saat warrior yang merasa pusing, melihat wanita di belakangnya berbicara dengan nada bahagia, sepertinya tidak ada rasa takut. Mendengar ini, warrior yang pun memelototi wanita tersebut, dengan nada emosi berkata, "Kamu juga tahu kondisi menjadi buruk. Semua ini juga gara-gara kamu. Mohon kakak, kamu juga orang kekaisaran Qin, apakah tidak ada cara lain lagi?" Jika mengatakan wanita ini tidak ada cara lain, dia tidak akan percaya. Anggota kekaisaran Qin pasti tidak akan kalah dari partai Yuan. Wanita mengedipkan mata, lalu dengan ekspresi kasihan dan takut berkata, "Adik, aku hanya wanita lemah, mana ada cara lain. Sekarang aku hanya bisa mengandalkan perlindungan dari adik, berharap adik bisa melindungiku." Kening warrior yang berkerut dan berkata, "Kamu tidak perlu berekspresi seperti ini. Lalu jangan memanggil aku adik." Kata adik ini, terdengar sangat canggung. "Baik, adik," kata wanita sambil tersenyum. Warrior yang menghirup napas dalam-dalam, dengan tenang berkata, "Menurutmu, mereka datang menangkapmu. Jika aku menyerahkan pada mereka, pasukan berkuda apakah akan melepaskan aku?" Dia tidak takut dengan monster hitam, dia takut dengan pasukan berkuda, yang lebih pasti dia takut pada kekaisaran Qin. Di wilayah selatan, tidak ada yang takut. Wanita tersenyum dan berkata, "Jika sebelumnya kamu melakukan ini, apakah monster hitam akan melepaskan aku tidak tahu, tapi pasukan berkuda seharusnya akan melepaskan kamu. Namun sekarang, mereka pasti tidak akan melepaskanmu." "Kenapa?" tanya warrior yang kebingungan. Wanita tersebut tersenyum lebar dan berkata, "Karena mereka sekarang pasti sudah menganggap kamu adalah rekan aku, lebih pastinya adalah orang yang nikah lari denganku. Kedudukan aku di kekaisaran tidak tinggi, tapi juga merupakan orang kekaisaran Qin. Apakah kamu merasakan orang kekaisaran Qin mengizinkan aku nikah lari dengan orang lain? Lalu, kali ini aku pergi pernikahan damai, menikah dengan anak kedua dari kaisar kekaisaran monster hitam. Jika dia mengetahui calon menantunya kabur dengan orang lain, kamu sebagai pria, akan mengampuni. Kakak diam-diam memberitahu padamu, dia adalah alam spiritual. Oh iya, monster hitam yang ada di belakang adalah orang yang menentang pernikahan ini. Kamu membawa aku pergi, menurutmu mereka akan mengampunimu? Intinya, kakak harus memberi selamat padamu, karena kamu melakukan hal yang tidak berani dilakukan banyak orang, yaitu dalam waktu bersamaan menyinggung kekaisaran Qin dan kekaisaran monster hitam." Setelah mendengar perkataan wanita ini, reaksi warrior yang tidak seperti yang dibayangkan wanita tersebut akan mengamuk, melainkan ekspresi datar, seperti sedang memikirkan sesuatu. Jujur saja, warrior yang sekarang juga sangat marah, karena semua ini gara-gara wanita yang ada di belakangnya. Dia bukan orang suci, dia juga bisa marah. Jika bisa dia akan mencincang wanita ini lalu dibuang ke laut. Tapi sekarang marah juga tidak bisa menyelesaikan masalah. Apakah bertarung dengan wanita ini? Atau menyerah pada orang yang mengejar dia, lalu menyerahkan wanita ini pada mereka? Jika semua ini bisa,
dia pasti akan melakukan, sayangnya sudah tidak bisa. Juga bisa dikatakan, sekarang marah tidak ada gunanya. Daripada emosi, lebih baik menenangkan hati memikirkan cara. Tentu saja, wanita ini tidak boleh dimaafkan, warrior yang bukan si bodoh yang bisa sembarangan dipermainkan. Tapi, hal yang paling penting sekarang adalah mencari cara menyingkirkan orang-orang ini. Kamu tidak marah? Tanya wanita ini pada warrior yang. Berdasarkan yang dia bayangkan, warrior yang seharusnya marah, paling tidak akan memaki dia, tapi warrior yang malah begitu tenang, seolah-olah tidak mendengar perkataan dia, ini membuat dia penasaran dan kebingungan. Warrior yang tidak menjawab, melainkan menoleh memandang wanita ini, dengan serius berkata, "Kakak, aku tidak peduli apa status kamu di Kekaisaran Qin. Aku ingin mengatakan sekarang kita termasuk berada di perahu yang sama. Jika kita tidak bekerja sama, yang menunggu kita adalah kematian. Aku sudah mengeluarkan seluruh tenang, demi menyingkirkan mereka. Aku sudah mengeluarkan jurus rahasiaku. Aku merasa sekarang sudah waktunya kamu juga ikut kontribusi." Mendengar ini, senyuman di wajah wanita tersebut pun hilang. Beberapa saat kemudian dia pun kembali tersenyum dan berkata, "Adik, apa yang kamu katakan masuk akal. Tapi kakak juga sudah tidak ada jurus rahasia lain lagi. Kamu jangan memelototiku dulu, perkataan aku belum selesai. Meskipun kakak tidak ada jurus rahasia, tapi kakak ada cara untuk menyingkirkan makhluk-makhluk yang ada di belakang kita." "Cara apa?" tanya warrior yang. Wanita ini tersenyum dan berkata, "Kamu menyuruh Raja Monstermu lari ke arah kanan, karena di dalam sana sekitar 1000 meter ada peninggalan kuno. Itu adalah peninggalan kuno Kekaisaran sebelumnya. Ada berbagai macam roh hantu Kekaisaran sebelumnya dan berbagai formasi. Asalkan kita masuk ke dalam peninggalan kuno ini, para monster hitam dan pasukan berkuda pasti tidak akan bisa menangkap kita." Peninggalan kuno. Kening warrior yang berkerut dan berkata, "Memang mereka tidak akan ikut masuk." Wanita ini pun memelototi warrior yang dan berkata, "Setelah kita masuk ke dalam peninggalan kuno ini, lalu mencari sudut untuk bersembunyi, mereka pasti tidak akan menemukan kita. Di dalam peninggalan kuno ini juga banyak bahaya. Mereka begitu banyak manusia dan monster hitam, jika semuanya masuk, paling tidak ada setengah yang mati. Monster hitam aku tidak mengetahui, tapi ketua dari pasukan berkuda Bendi Jiang pasti tidak akan menyuruh pasukannya masuk, paling-paling dia akan membawa 2 anggota yang paling kuat mengikuti dia masuk ke dalam." "Kenapa kamu bisa mengetahui peninggalan kuno ini?" tanya warrior yang. Dia tidak mungkin percaya 100% pada wanita yang ada di depannya ini, harus tetap waspada. Wanita ini kembali memelototi warrior yang dan berkata, "Adik, kamu benaran adalah murid sekte. Ini ada hubungan apa dengan murid sekte?" tanya warrior yang sambil mengerutkan kening. Wanita ini menepuk kening dan berkata, "Karena peninggalan kuno ini adalah tempat pelatihan murid sekte, 6 pihak kuat wilayah selatan, termasuk murid Kekaisaran Qin pasti akan datang ke peninggalan kuno ini untuk berlatih. Meskipun tempat ini sangat bahaya, tapi banyak kesempatan. Di sini banyak orang menemukan teknik dan keterampilan hitam kelas tinggi." Berkata sampai di sini, wanita ini pun berhenti sejenak lalu berkata, "Adik, kamu bukannya murid sekte pedang?" Warrior yang sedang memikirkan apakah peninggalan kuno ini bisa diandalkan, mendadak mendengar pertanyaan ini, terdiam sejenak lalu menggeleng kepala berkata, "Aku bukan murid sekte pedang, ayo kita pergi ke peninggalan kuno ini, lagi pula sekarang juga tidak ada cara lain lagi." Mendengar perkataan warrior yang, mata wanita tersebut terbuka besar, lalu dengan ragu berkata, "Kamu bukan murid sekte pedang. Tapi teknik pedang kamu." "Sudah aku katakan, aku bukan murid sekte pedang,
terserah kamu percaya atau tidak. Kata warrior yang sedikit tidak senang. Setelah itu, dia menyuruh Raja Serigala Hantu mengubah arah jalan ke arah kanan. Wanita ini sepertinya mulai tertarik dengan asal-usul warrior yang kembali bertanya, "Adik, kamu bukan murid Sekte Pedang, pasti adalah murid Partai Yuan." "Aku tidak ada sekte maupun partai," kata warrior yang dengan tenang. Wanita ini dengan heran berkata, "Adik, dengan bakat dan kemampuan kamu, sudah berhak bergabung dengan Partai Yuan, kenapa kamu tidak bergabung? Apakah ini berhubungan denganmu?" "Tentu saja ada, kamu sekarang sedang nikah lari denganku, bisa dikatakan kamu adalah priaku, setidaknya sekarang berhubungan denganku." Warrior yang. Tidak lama kemudian, wanita ini akhirnya mengerti satu hal, yaitu pria yang ada di depannya ini benaran tidak ada sekte. Ini membuat dia sangat kaget, seketika berkata, "Adik, kamu tidak ada sekte, bagaimana bergabung dengan Akademi Kerajaan? Dengan bakat dan kemampuanmu, ingin bergabung Akademi Kerajaan, hal yang sangat mudah." "Tidak tertarik." Warrior yang sama sekali tidak berpikir, langsung menolak. Jika di sebelumnya, mungkin dia akan tertarik, tapi sekarang ada gurunya ini, untuk apa masuk ke akademi untuk diatur orang lain? Wanita ini pun gelisah dan berkata, "Kenapa tidak tertarik? Jika kamu bergabung dengan Akademi Kerajaan, lalu di ujian Akademi Kerajaan mendapatkan urutan di atas 10 besar, maka akan mendapatkan pemberian tahta dari Kekaisaran Qin. Dengan demikian, nikah lari kita ini tidak jadi bahan gosip orang lain. Kekaisaran Qin tidak akan menyalahkanku, malah akan memujiku pandang mencari orang. Hal sepenting ini kenapa kamu tidak tertarik?" Bibi warrior yang bergoyang, menghirup napas dalam-dalam, menenangkan hati, lalu menoleh ke arah wanita dan berkata, "Wanita cantik, seperti ini untung bagi kamu saja, aku hanya mengeluarkan tenaga, sama sekali tidak diuntungkan. Lalu aku ingin bertanya, atas dasar apa kita akrab? Kenapa aku harus mempertaruhkan nyawa demimu? Aku kelihatan seperti orang bodoh ya?" Muka wanita tersebut pun merah. Memang benar, dia lebih memikirkan dirinya. Tidak lama kemudian dia pun menenangkan hati, lalu dengan malu memandang warrior yang dan berkata, "Tentu saja kamu juga ada untungnya, seperti bisa mendapatkan hadiah dari Kekaisaran Qin, lalu bisa menikahi aku." Warrior yang pun mencibir dan berkata, "Menikah denganmu? Si cantik, mohon jangan anggap aku bodoh. Aku bukan orang bodoh yang sudah dimanfaatkan malah hanya akan tersenyum bahagia. Lalu, aku sudah ada orang yang disukai, aku tidak tertarik padamu." Senyuman di wajah wanita itu pun menjadi kaku, tapi tidak lama kemudian kembali tenang, dengan nada pelan berkata, "Aku benar sudah jatuh cinta pada adik, tidak ada maksud memanfaatkan adik, jika ada, itu pun hanya sedikit saja. Lalu, memangnya kenapa kalau adik memiliki orang yang disukai, bukannya pria memiliki banyak istri juga wajar? Kamu paling hebat." Warrior yang mengacungkan jempol. Wanita di depannya ini benar-benar benda langka, pemikiran dia susah dicerna. Di saat wanita itu berencana berkata, ekspresi warrior yang berubah dan berkata, "Kamu jangan banyak basa-basi lagi, kita dalam masalah." Bersambung.